Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Bahagia semuanya. Ini udah kecium bau semuanya nih. Bau apa kira-kira? Bau surga insyaallah. Amin amin amin. Ini saya kayak merubah istilah-istilah yang biasa kita lafazkan ya. Bau tanah, ganti bau apa? Bau surga. Bau rendang Ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terakhir materi di majelis yang penuh berkah ini telah khatam suratul Fatihah. Kita akan masuk ke beberapa tadabbur tematik. Ya, sebelum saya tawarkan nanti mungkin dari juz amma ya, biar tertata. Namun untuk modal spiritual kita, saya coba masuk ke tadabbur ayat-ayat takwa. Kalau boleh saya tahu, menurut Bapak Ibu dan sahabat-sahabat di sini, apa makna takwa? Bisa bantu saya? Iya. Hati-hati seperti kamu berjalan di depan duri-duri, maka kamu berhati-hati. Iya. Ini versi Umar ya. Umar bin Khattab. Jadi beliau menggambarkan takwa itu ibarat ya sedang berjalan di sebuah jalan yang ada durinya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Maka berhati-hati. Ada lagi yang lain tadi Bapak yang jawab? Waktu datang imtisalul awamir wa tinabun nawahi. Baik, ini al-ma'na asy-syai', artinya makna global yang sering kita dapatkan. Makna takwa itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi saya coba mematangkan kembali ya. Terutama bagi para akhwat, bagi para ibu-ibu ya, mohon dipahami takwa secara benar. Jelas sekali maknanya adalah takwa itu bisa dengan dua dimensi. Pertama adalah dimensi ya, menjalankan perintah, atau dimensi kedua adalah menjauhi larangan. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang haid, itu sedang bertakwa nggak? Kan nggak sholat, kan nggak puasa. Kira-kira Pak, bertakwa nggak istri bapak ketika haid? Kenapa bertakwa? Ya, dengan nggak sholat aja ibu tuh bertakwa, betul nggak? Kenapa? Karena sedang menjauhi larangan, betul nggak? Terbukti ketika seorang perempuan yang sedang haid, dia maksain diri untuk sholat. Kira-kira sah nggak sholatnya? Malah dosa, betul nggak? Nah, jadi ibu-ibu berbahagia bu ya. Jadi perempuan itu banyak bonusnya bu. Ya, nggak sholat aja luar biasa. Ketika umroh Ramadan udah bayar mahal-mahal, pas manasik datang palang merah. Gimana bu? Sah nggak umrohnya? Maksain tawaf nggak? Ya. Nah, di sini luar biasanya ketakwaan kita ini bisa dengan dua hal tadi. Kita dalam bentuk menjalankan perintah atau dengan menjauhi larangan. Ketika turun ayat yang sering bapak-bapak dengarkan di mimbar khutbah, apa ayatnya? Surah Al-Imran 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Ini masuk kategori ayatun nida, ayat-ayat seruan atau perintah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika kita melewati ayat-ayat seruan seperti ini, coba hadirkan jiwa kita, hanyutkan jiwa kita, karena kitalah yang sedang diseru. Betul kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa? Kita. Maka pasang hati, pasang jiwa, kita yang dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidahnya adalah setiap nidaatul rahman, setiap seruan Allah yang rahman ini, itu pasti setelahnya datang dua hal. Pertama, perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan. Coba cek aja. Dan amalan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu menunjukkan bahwasanya penguat iman itu ya yang disebut tadi. Kalau mau imannya kuat, maka ittaqullah. Kalau mau imannya kuat, maka apalagi banyak kan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka siam berpuasa adalah penguat keimanan. Nah, maka ini saya coba analisis. Jadi kata iman dalam Quran itu muncul dua term. Pertama dengan kata kerja amanu, yang kedua dengan kata isim atau ismiyah al-mu'minun atau al-mu'minin. Ternyata indikator berbeda. Ketika bicara iman dengan kata kerja ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan imannya masih lemah, maka perlu dikuatkan dengan mengamalkan hal berikutnya, baik perintah maupun larangan. Coba malam ini ada kerjaan nggak? Nggak ada kan ya? Dari awal Fatihah sampai Anas kira-kira ada berapa ayat kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Siap mencari Pak, Bu? Nggak tidur sampai subuh ya? Silakan pakai googling atau pakai apa ikhtiar gitu kan ya. Ada sekitar 98 ayat. Dan semuanya di awal ayat kecuali satu tentang sholawat. Itu di pertengahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Jadi sholawat itu menguatkan keimanan. Yang jarang sholawat ya imannya lemah. Ya. Baik, itu term iman dalam kata kerja. Tapi ketika iman dengan kata ismiyah tadi al-mu'minun, al-mu'minin, ini yang ada apa? Tanda-tandanya aja. Itu menunjukkan apa? Sudah kuat imannya itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus sampai ayat. Hanya diberikan tanda-tanda saja. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu tanda-tanda aja. Luar biasa itu. Ini kalau kajian nanti kita akan mengkaji ayat-ayat tadabbur ayat iman insyaallah. Hari ini kita masuk kategori ayat-ayat takwa. Baik. Itu makna takwa secara global. Namun kita lihat pada malam hari ini saya coba pendekatannya ada 3 poin besar. Pertama adalah takwa secara ideologi. Yang kedua, takwa secara aplikasi. Dan yang ketiga adalah reward dari ketakwaan yang kita persembahkan. Baik. Yang pertama, secara ideologi. Ini bisa Bapak Ibu buka di awal surah Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini masuk kategori ayat mutasyabihat. Masih ingat ya? Ada berapa dimensi ayat dalam Quran? Ada 5. Pertama, halal, haram. Kemudian muhkam, mutasyabih. Yang kelima, amthal. Ya, saya ulangi. Pertama apa? Ayat tentang halal. Yang kedua, kebalikannya tentang haram, pengharaman. Oke, ini sebagaimana sabda Rasulullah, Rasul mengatakan Al-Qur'anu nazala ala khamsati awjuh. Quran turun dengan 5 wajah. Halalun, haramun, muhkamun, mutasyabih wa amtsalun. Pertama tentang halal. Kedua kebalikannya tentang haram. Yang ketiga adalah kategori ayat muhkam. Apa itu muhkam? Sudah jelas hukumnya. Nggak usah buka-buka tafsir aja udah kelihatan kok terjemahannya. Contoh apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Jelas ya. Dirikan sholat, buatkan
zakat. Sudah paham kita nih. Nah, ini muhkam. Kebalikannya ada apa? Mutasyabih, yang belum jelas. Ini diantaranya alif lam mim. Sudah jelas? Belum. Ya, ini samar. Nah, ini mutasyabihan. Oke. Yang kelima adalah al-amthal, permisalan, kisah-kisah, perumpamaan. Itu banyak yang kita temukan. Hanya 5 saja. Ya, hanya 5 saja. Namun yang penting adalah sikap kita nih. Bagaimana sikap kita sebagai umat Rasulullah SAW ketika melewati kelima itu ini. Rasul mengatakan, fa'amalu bil halal wajtanibul haram wattabil muhkam wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amthal. Ini sikap kita. Pertama, ketika melewati ayat-ayat tentang halal, maka sikap kita apa? Halalkan apa yang telah Allah halalkan. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah menghalalkan banyak atau sedikit? Banyak. Buktinya apa? Kok bisa jawabannya? Buktinya apa, Bu? Ya Allah haramkan banyak atau sedikit? Buktinya apa? Lebih. Hah? Ya Allah halalkan banyak. Buktinya apa? Gak ada rinciannya di Quran. Betul nggak? Ada nggak rincian halal di Quran? Gak ada. Ya saking banyaknya. Ibu nggak ada nyari dapur, misalkan mencari apa siomay, empeng-empeng, nggak ada ayat itu. Uhilla lakumut thayyibat. Ya, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Saking banyaknya Pak, nggak ada rinciannya. Ya, banyak sekali. Tapi masalah haram, kira-kira sedikit atau banyak? Sedikit. Buktinya apa? Ada rinciannya, betul kan? Ya, banyak kan ayatnya tentang pengharaman itu, sedikit sekali. Contoh apa? Darah, bangkai, daging babi, bisa kita tinggal itu saking sedikitnya. Tapi di lapangan, realita keadaan kenyataan yang ada apa? Bebannya manusia ingin aja nyolek yang sedikit yang Allah harapkan, padahal yang Allah halalkan sungguh sangat banyak. Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Yang ketiga, ayat muhkam sudah jelas. Kayak tadi aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau sudah jelas hukumnya, udah amalkan. Nggak usah banyak tanya. Ustaz, fadilah sholat apa? Saya tanya, udah sholat belum? Belum, ya udah sholat dulu. Bagaimana bisa merasakan fadilah sholat kalau kita belum melaksanakan sholat itu? Ustaz, fadilah zakat apa? Ya zakat dulu, ya. Baru kita akan merasakan fadilah itu. Qalu sami'na wa ata'na. Amalkan kalau sudah jelas, ya. Kalau nanya kaifiyah penting, ya, karena ibadah itu perlu ilmu, ya. Jangan sampai kita ini ahli ibadah tapi tanpa ilmu, akhirnya apa? Ngawur ibadahnya. Kelihatannya zikir, sholat, ngatanya maghribnya 4 rakaat, subuhnya 3 rakaat tanpa ilmu, berarti kan? Apakah penting kaifiyah itu? Baik. Itu yang kedua. Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Yang sudah jelas, yang muhkam, maka sikap kita apa? Amalkan. Sebaliknya, ketika melewati ayat-ayat seperti yang tadi saya baca, khawatirus suwar, ya, termasuk kategori mutasyabihat, maka Rasul mengatakan fa'aminu bil mutasyabih. Imani. Nggak akan kuat otak kita ini. Sekalipun Bapak ini profesor, ahli bidang Quran, qiraat dan sebagainya, nggak akan terjamah makna di balik alif, lam dan mim. Inilah kelemahan kita. Ya, inilah keangkuhan Allah yang tidak diberikan kepada manusia. Allah rahasiakan, ya. Kira-kira kapan transparansinya? Nanti di akhirat. Jangan kayak seperti ini, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jangan ini, Allah saja bisa kita lihat nanti. Pada hari itu kata Allah, wajah penghuni surga itu berseri-seri ila rabbiha nawirah, dan mereka bisa melihat kepada Tuhannya dengan mata kepala sendiri nanti. Kalau sekarang mustahil. Maka seperti ini mutasyabihat, cukup kita apa? Imani. Ini adalah kalamullah. Ini adalah ucapan Allah. Ini butuh keimanan. Karena orang-orang sebelah sana mengatakan ini mubazirah, ini gak ada maknanya. Betul kan? Secara kasat mata betul nih, gak ada maknanya mubazir nih. Mendingan pakai yang itu apa gitu. Oh enggak. Nah, disinilah. Jadi kisahnya itu dulu namanya ada pasar Suq Ukal, ya. Di mana di pasar itu yang dijual itu bukan barang-barang jualan, bukan.
bukan makanan, bukan. Yang dijual apa? Syair-syair. Ya. Patokannya semakin tidak bisa dipahami, semakin mahal harganya. Ya. Jadi mereka tuh menyanjung perempuan, mohon maaf, menyanjung apa pemandangan, banyak ya, literasi sastra bahasa Arab klasik itu sampai bahasa istilahnya bahasa buhunnya gitu kan ya. Patokannya tadi semakin tidak bisa dipahami semakin mahal harganya. Itu dijual Pak. Ya, dijual ke penguasa, dijual ke yang ya punya duit dan sebagainya, dijual. Turunlah ayat Quran, Alif Lam Mim, tercengang semuanya. Mahal dalam kalam. Ini ucapan siapa? Mereka nggak paham semua, berarti ini mahal kan harganya. Karena tadi patokannya semakin tidak paham, semakin mahal. Ini terkalahkan semua para penyair saat itu. Ini dibalik Alif Lam Mim mutasyabihat, ya. Maka cukup imani. Insya Allah di surga nanti Allah singkap semuanya. Apa mana Alif, Lam, dan Mim. Insya Allah. Tolong panggil saya kalau belum ada ya. Siapa yang duluan angkat tangan? Pada nggak mau gitu. Katanya main ke surga tapi kamu duluan gitu kan ya. Baik. Yang kelima, kategori al-amsal. Rasul mengatakan fa'tabiru bil amsal. Ambil pelajaran dari permisalan yang telah Allah contohkan kepada kita. Yang halal, halalkan. Yang haram, haramkan. Yang sudah jelas, amalkan. Yang masih samar, imani. Ya, perumpamaan atau kisah-kisah, ambillah i'tibar atau pelajaran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di sini Allah menyatakan bahwasanya yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim sudah kita bahas adalah dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Fungsinya adalah hudan sebagai petunjuk, pedoman bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saya maksud bertakwa secara ideologis. Siapakah mereka itu? Maka ayat berikutnya adalah definisi dari takwa itu sendiri. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu patokannya. Kalau menemukan ujung ayat dalam bentuk jamak muzakkar salim atau apa saja gitu kan ya, al-mu'minun, as-sabirun gitu kan ya, al-muttaqun, al-muttaqin. Kemudian ayat berikutnya alladzina, itu artinya apa? Definisinya. Ya toh. Apa definisi khusyuk? Kita temukan dari Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Siapa khusyuk itu? Dijelaskan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu definisi. Namanya tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat, simple. Gak usah nyari Wikipedia, googling gitu, gak usah. Quran itu sudah mendefinisikan sendiri. Orang bertakwa adalah, ini secara ideologis ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kebanyakan semuanya ideologi. Ya, pertama, yang beriman kepada hal yang gaib. Yang paling gaib itu siapa? Allah. Ya. Dan yang gaib itu bukan hanya makhluk halus saja, malaikat itu gaib juga. Tapi di lapangan kok kalah gitu kan. Kalah pengetahuan kita ini. Ketika disebut makhluk halus itu bayangannya apa? Setan. Gitu kan ya. Kenapa? Karena punya tontonan. Saya tanya nih ibu-ibu, ya. Sendal bolong emang ada, Bu? Besar ngesot ada. Ya apalagi jalangkung, genderuwo gitu kan ya. Itu semuanya kuntilanak gitu kan ya. Pocong. Itu semuanya Pak, rekayasa produser. Setan mah dan kayak gitu bentuknya. Itu versi orang Indonesia aja. Ya, coba lihat film-film horor di Jepang, kayak gitu enggak? Vampir jadinya kan. Di Amerika Dracula, beda produser, jadi beda bentuk. Jadi berhasil kita ada di kibuli. Makanya jangan tonton, tapi apa? Tuntun seperti ini ya.
jangan nonton kayak gini. Anak-anak kita takut gitu kan ya, malam Jumat ya pas mau pipis dengan pintu terbuka kereket langsung berinding. Bayangannya apa? Sudah bolong, kuntilanak. Itu malaikat mau masuk kan malam Jumat, malam berkah. Kenapa jadi horor? Ya, ada filmnya ya. Dulu tuh apa? Friday the 13th. Itu saya alamin juga tuh. Ngeri juga saya. Tapi itulah tontonan itu. Enggak ada, semua itu enggak ada. Itu hanya halusinasi saja. Terbayang karena apa tontonan tadi. Maka tolong kuatkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Imani itu ada Allah. Imani malaikat itu lebih banyak jumlahnya, lebih kuat dibanding para setan-setan itu. Ya. Iblis itu ketika kita takut kepada iblis, itu membesar mereka itu. Maka jangan takut. Kalau ada syaitan atau iblis harus berani, maka dia mengecil. Ayo pulang sendirian, merinding. Ya lewat rumah kosong, Mbah, permisi Mbah. Kenapa permisi ke si Mbah? Gitu kan ya. Baik. Kan banyak rumah kosong sini ya. Datangi aja. Kalau ada pocong, ajak lari. Terus mengikut apa lagi? Gimana larinya gitu kan ya. Nah di sini ya mohon kuatkan akidah anak-anak kita ini, luruskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini selipan ya dari ideologi setelah mengimani hal yang gaib dibuktikan dengan mendirikan sholat dan berinfak. Berikutnya lagi dikuatkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lagi-lagi ideologi mengimani apa-apa yang diturunkan kepada engkau yang Muhammad, itu Quran, dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Jadi harus meyakini semua kitab samawi. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kira-kira yang tiga sebelumnya di mana sekarang? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Di mana? Di sini semuanya sudah terangkum. Ya. Ini Suhuf Ibrahim sudah di sini. Risalah Isa semua di sini. Udah lengkap semua di Quran itu. Penyempurna semuanya itu. Kitab samawi. Bible yang ada menurut sarjana orang Kristen gitu kan ya. 14 bab nggak tahu siapa penulisnya. Kan lucu ya. Nah, maka di sini mungkin nanti bicara teologi tentang kristenisasi atau apa ada pakarnya ya. Saya kurang paham, belum menguasai. Nah, maka di sini wajib bagi kita mengimani apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa Quran dan kitab-kitab sebelumnya berupa kitab samawi. Berikutnya lagi wabil akhirati hum yuqinun. Ini semuanya ketakwaan dalam bentuk ideologi. Yakin. Nah, ini kuatin. Ya, lebih tinggi ini. Maka ributnya adalah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, ini kategori pertama, orang yang bertakwa secara ideologi. Yang saya akan jelaskan secara detail itu ketakwaan secara aplikatif. Ya, setelah kuat ideologinya, kira-kira amalia takwanya apa saja nih? Silakan buka di surah Ali Imran ayat 133 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina, berikutnya lihat diterjemahkan ya. U'iddat lil muttaqin. Siapa mereka ini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Pertama, kita tadabburi ayat tentang jalan-jalan. Jadi Quran merekam ada 3 cara jalan-jalan. Ada jalan santai, ada jalan cepat, ada jalan cepat-cepat. Nah, tadi ke masjid pakai yang mana, Pak? Jalan santai, jalan cepat, atau jalan cepat-cepat? Ibu ke pasar pakai yang mana, Bu? Ya. Baik. Kalau nyairin PLT enggak ya? Insya Allah di sini mampu semuanya. Muzaki semuanya, bukan mustahil ya, insya Allah. Baik, ternyata Quran merekam. Pertama, kalimatnya adalah famshu fil ard, ya, jalan santai di muka bumi ini ketika objeknya adalah dunia. Jadi kalau ngantor jalan santai, kalau ke pasar jalan santai, bukan berarti terlambat, bukan lelet. Artinya apa? Santai saja, tapi tepat waktu, on time, tetap disiplin masalah waktu seorang muslim itu. Tapi bahasa Qur'annya famshu al-masyu, jalan santai saja ketika objeknya adalah dunia. Tapi sebaliknya, ketika objeknya adalah zikrullah, di surah Al-Jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au, jalan cepat. As-sa'i, kan saya kan 7 bolak-balik gitu kan ya. Itu apa as-sa'yu? Jalan cepat. Kalau objeknya adalah zikrullah, ke masjid harusnya pakai as-sa'yu. Menghadiri taklim seperti ada as-sa'yu, bukan al-masyu. Jangan jalan santai. Tadi saya ngebut, Pak, dari rumah. Saya udah izin ke ibu, ya, akan terlambat. Tadi ngisi di kalender, harus ke rumah dulu, baru ke sini kan, baru kabarnya pada asar. Aduh, insya Allah ini tahu bulat yang mendadak ya, dadakan, hangat insya Allah, digoreng dadakan, 500-an. Baik, luar biasa. Nah, di sini al-masyu itu santai saja, tapi kalau zikrullah harusnya apa? As-sa'yu, ya, jalan cepat. Kalau objeknya adalah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, wasari'u, jalan cepat-cepat. Kapan? Ketika objeknya jelas membuahkan apa? Ila maghfiratin wa jannah. Ketika objeknya adalah sudah jelas membuahkan surga, ya, membuahkan maghfirah, ampunan, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalannya, kalau jelas di sana pahalanya adalah maghfirah Allah, ampun Allah plus surganya Allah, maka jalannya apa? Cepat-cepat. Oke. Surga yang tadi disebutkan itu diberikan bocoran sedikit saja. Arduhas samawati wal ard, lebarnya selebar langit-langit dan bumi. Lebar itu yang mana, Pak? Di meja ini mana lebarnya? Yang ini ya. Ini apa namanya? Panjang. Disebutkan, Bu, lebarnya saja kata Allah selebar langit dan bumi. Makanya dalam tafsir dikatakan wa kaifa bitul, ya, bagaimana panjangnya. Ini meja ini lebarnya segini, panjangnya segitu. Lebih panjang daripada lebar kan ya. Itu sudah otomatis ya. Panjang itu lebih panjang daripada lebar. Sama surga. Hanya disebut lebarnya saja, arduhas samawati wal ard. Lebarnya saja selebar langit-langit dan bumi. Apalagi panjangnya. Maka Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, nggak seru kalau kita masuk surga sendirian, sore sendiri, ngaji sendiri, tahajud sendiri, suami dibiarin ngorok, gitu kan ya. Ya Allah, harusnya apa? Bareng-bareng, bangunkan. Nggak bangun percikin sama air, gitu kan ya. Gimana usahanya biar tahajud bareng?
dengan ya, silahkan dihidupkan malamnya itu. Baik. Wa jannatil arduha as-samawati wal ardu uiddat, telah disiapkan. Jadi sudah ada surga itu. Telah disiapkan, sudah ready stock. Ya, enggak harus PO, enggak harus daftar, enggak. Sudah disiapkan bagi siapa? Spesial. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Man humul muttaqun? Siapa orang bertakwa itu? Nah, di sini dijelaskan tentang takwa secara aplikatif. Ya. Pertama, durasinya nih. Orang bertakwa itu punya karakter, punya indikator. Pertama disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Pertama saya bawahi kalimat yunfiquna. Ini datang dengan menggunakan al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' apa artinya? Present continuous, pekerjaan yang terus dilakukan. Jadi berinfak itu enggak sekali dua kali, terus. Makanya artinya bukan berinfak, tapi gemar berinfak. Ada kata gemarnya. Kenapa fi'il mudhari' di sini? Enggak hanya sekali dua kali, enggak. Dia seringnya. Karena Allah suka itu seringnya itu, walaupun nominalnya enggak banyak. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kita harus mengatakan seperti itu. Ahabul a'mal, ya, amalan yang sangat Allah sukai adalah adwamuha, yang didawamkan, continue, wa in qalla, walaupun sedikit nominalnya. Sehari 1 juta, nggak apa-apa 1 juta tiap hari, kan satu ya Bu. Jutanya itu berat, 1 juta sehari. Apa nggak punya? Kalau kita kayang gitu kan ya, kalau kasih, dan kadang kita ngukur diri sendiri, oh nggak mampu nih. Jangan seperti itu. Jangan takut, kita ini hamba dari Allah yang Maha Kaya, betul nggak? Minta sama Allah, ya Allah, mampukan hamba supaya bisa infak sehari 1 juta. Insya Allah diberi sama Allah. Karena kita nggak minta, pernah nggak minta seperti itu? Udah barusan. Baik. Alladzina yunfikuna. Itu juga seringnya itu. Ya, seringnya itu. Daripada Bapak infak tiap tahun, Ramadan aja dikejar gitu kan ya. Tapi selain Ramadan enggak berinfak. Bagus gak kira-kira? Bagus sih. Tapi lebih hebat daripada orang-orang yang infak subuh tiap subuh, infak malam tiap malam, tiap hari itu. Itu yang tiapnya itu. Walaupun dia 2000, 1000 terus dawam gitu kan ya. Plus yang kedua adalah waktunya fisarra'i wadh-dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit, kegemaran berinfaknya tidak pernah pudar. Berinfak ketika lapang itu biasa, ketika sempit luar biasa. Berinfak ketika sehat biasa, ketika sakit luar biasa. Allahu Akbar. Jadi berinfak itu, mohon maaf, bukan hanya dengan uang. Ini kasihan ya orang-orang yang Allah takdirkan di bawah standar. Apa yang Bapak miliki, berikan. Punya tenaga, berikan tenaga. Punya ilmu, berikan ilmu. Punya pikiran, sumbang dengan pikiran. Itu infak secara umum. Walaupun konotasi infak lebih kepada ya nominal uang tersebut. Nah di sini alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Kalau sudah kuat sikap ini, maka dijamin melahirkan sikap-sikap berikutnya. Tapi kalau belum berhasil di ujian yang pertama ini, infaknya masih on gitu kan ya, on, besoknya off, besoknya off lagi, on lagi, jadi on gitu kan ya. Masya Allah. Gimana nih? Gimana bisa melahirkan sikap berikutnya kalau sikap pertama saja kita belum selesai? Maka di sini patokannya orang bertakwa itu diuji dulu dengan sikapnya seperti apa? Yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Ya. Bagaimana kita bisa ringan menyatakan nyawa, hartanya masih berat. Betul nggak Pak? Masih berat nggak sekarang?
Masih berat nggak? Ringankan saja, ya. Lagi kalau saya bawa materi akhir dari perjalanan harta, seru lagi. Nanti lah ya, jangan sekarang. Belok-belok. Kita fokus ke tadabbur ayat takwa. Ketika berhasil, Bapak Ibu puasa sikap pertama, maka membuka sikap kedua. Apa itu? Wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu setelah berhasil mendominasi dirinya untuk menjadi jiwa-jiwa yang pemberi, maka memberikan sikap kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang itu bisa menahan amarah. Jadi mohon maaf, kalau boleh saya analisis, orang yang temperamen itu orang yang pelit, yang jarang bersedekah, makanya dia gampang marah. Kalau mau jadi ya mudah senyumnya atau hilang temperamennya, maka sering-sering bersedekah. Ini ayatnya. Ya. Ibu punya pasangan kok gampang marah gitu kan ya. Sebaliknya bapak punya pasangan kok gampang marah, coba latihan ya. Berapa? Berinfak fisarra'i wadh. Sudah sering plus all condition. Di setiap kondisi. Maka Allah berikan sikap yang kedua. Wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Jelas hadisnya. Kalau saya mengatakan simpel sekali. Ketika ada sahabat yang minta tauji, minta nasihat, simpel saja. Rasul tahu kapasitas sahabat yang nanya butuhnya apa. Ternyata yang nanya itu, mohon maaf, sahabat yang sedikit temperamen gitu kan ya. Rasul mengatakan apa? La taghdab falakal jannah. Simpel saja. Jangan marah, surga untukmu. Saya ajarkan Bu ke anak-anak di sekolah itu, di TPA dan sebagainya. Nanti bilang ke abi uminya ya. Kalau abi atau uminya marah, sampaikan hadis tadi. Umi, abi kata Rasul, la taghdab falakal jannah. Nah, jadi ngambek bapak ibunya itu. Itu jurus anak-anak gitu ya, luar biasa. Diingatkan oleh anak-anak kita, la taghdab falakal jannah. Kira-kira kayak hadisnya apa? Kalau lagi marah berdiri, maka duduk. Masih bergejolak marahnya, berbaring. Masih marah lagi, ambil air wudhu. Masih marah lagi, karena marah itu kan api ya, panas, maka diredamkan aja dengan air. Ketika masih bergejolak panasnya itu, marahnya itu, maka sholat mutlak silakan. Kalau masih marah, berarti sholatnya nggak khusyuk. Udah mentok Pak, sholat khusyuk. Kalau masih marah, berarti ini sholatnya nggak benar gitu kan ya. Nah, di sini baik wal kadhiminal ghaidh. Dia menahan amarah. Insya Allah ketika menahan amarah, maka dia awet muda. Sebaliknya ketika mudah marah, kelihatan cepat. Saya nggak bilang gitu. Kelihatan aja Pak. Ya, yang murah senyum itu masya Allah awet muda walaupun sudah berusia. Tapi yang gampang marah, kelihatannya masih muda usia tapi sudah wajah tua. Jadi kenapa? Urat-uratnya itu tegang-tegang. Ya, nggak wajar tegangnya itu. Coba sekarang latihan senyum, simetris ya. Jadi 2 cm 2 cm. Jangan beda, kalau beda lagi stroke berarti. Baik, berikutnya apa? Setelah menahan amarah, sikap kedua, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang berani memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Sebanyak apapun, sebesar apapun. Siap kan? Allahu Akbar. Ibu lagi pengajian, dijabri sama temennya, tuh suamimu selingkuh. Gimana tuh Bu? Pertama tahan amarah, yang kedua maafkan. Siap Bu? Ini ujian ya. Allahu Akbar. Pertama seperti itu ujiannya, maafkan. Emang sih berarti maafkan ya. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun ya, sebanyak apapun. Berani nggak seperti itu? Makanya Pak, mohon maaf, beda ya doa yang kita panjatkan di 10 tahun Ramadan itu apa? Allahumma innaka afuwun karim, atau nggak ada karimnya di hadisnya, afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Sungguh Engkau Maha Pemaaf, maka maafkan hamba. Bedanya apa sih maghfirah dan al-afu? Bedanya apa? Ampunan sama pemaafan. Bedanya apa, Bu? Pak? Ya? Oke. Apalagi? Maghfirah itu apa artinya? Diampunkan. Dari kalimat ghafara. Apa artinya ghafara? Ditutup. Jadi jejak digitalnya masih ada, hanya ditutup sama Allah. Ya. Ini ibarat misalkan ini dosa-dosa kita, Allah ampuni, ditutup. Itu namanya maghfirah. Maghfar itu artinya helm yang nutup kepala, al-maghfar, gitu kan ya. Helm menutup kepala. Sama. Maghfirah itu adalah pengampunan dosa-dosa, artinya apa? Allah tutup, tapi masih ada jejak digitalnya. Tapi lain dengan al-afu. Allahumma innaka afuwun. Apa artinya al-afu? Al-afu artinya al-mashu. Apa artinya? Dihapus. Ya Allah, hapuskan. Ini nggak itu bahan dihapuskan. Jadi nggak ada sebenarnya jejak digital dosa-dosa kita. Ini yang kita minta. Ini ayatnya. Wal'afina, menghapus. Siap. Jadi nggak mendem lagi. Ya, udah saya maafin. Ya masih kita bikin lagi, berarti belum menghapus kesalahan suaminya, belum menghapus kesalahan anaknya, hanya nutup saja. Itu namanya maghfirah, berarti kan, mengampuni, bukan memaafkan. Itu beda secara bahasa. Ya, wal afina anin nas. Itu orang-orang yang memaafkan, yang menghapus sehingga jejak digitalnya hilang, gitu kan ya. Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi apa gitu kan, jadi hapus sama dia tuh. Allahu Akbar. Inilah ketakwaan yang sebenarnya. Berat memang. Kalau bapak ibu merasa berat, berinfak dengan durasi yang sering plus segala kondisi, berat nggak? Berat. Menahan amarah berat nggak? Berat. Memaafkan kesalahan berat nggak? Berat. Seberat itulah pahalanya. Ketika bapak ibu berat melakukan kata-kata tadi, yakin seberat itu pahala yang Allah siapkan untuk kita, maka berani dobrak itu. Jelas sekali hadisnya. Al jannatu khuffatil jannatu bil makari. Surga itu didandan, dihiasi dengan hal-hal yang tidak kita mau. Beribadah dengan sering mau nggak? Nggak mau. Siapa yang mau? Gue yang capek, gitu kan ya? Betul nggak? Nggak mau. Hakikatnya itu atau syahwat itu nggak mau. Al-makari, sesuatu yang tidak kita suka. Tahajud, siapa yang mau tahajud? Nggak mau. Memaafkan apalagi, nahan amar apa? Nggak mau. Nah, di sanalah ujian kita. Allahu Akbar. Wal'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nahan amarah, memaafkan plus berbuat baik kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Allahu Akbar. Lanjutin Bu, gimana jawabannya tadi Bu tentang cerita selingkuhan itu? Pertama apa Bu? Tahan amarah. Kedua gimana Bu? Maafkan. Ketiga apa Bu? Kasih hadiah apa adanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Sanggup nggak kira-kira? Saya berat nggak baca ini Pak? Berat sekali ya Allah. Ujian pertama aja yunfikuna fis sarra wad dharra. Belum. Apalagi berikutnya wal kadhiminal ghaidh. Apalagi berikutnya wal afina 'anil nas. Puncaknya wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Berbahagialah jika ada di antara kita, kalau takdirkan mendapatkan atau apa istilahnya mendapatkan dirinya di antara yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tanda? Tandanya berapa? Pertama, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ketiga, wal 'afina 'anil nas. Keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang ketika fa'alu, apa dia fa'alu? Telah mengerjakan. Ini rancu nggak kira-kira Pak? Rancu nggak Pak? Fa'alu itu kan fi'il madhi,
berarti telah dikerjakan. Ya. Betul ya? Idza fa'alu, apabila dia telah mengerjakan fahishatan. Mana fahisha? Kalau fahisha itu adalah hubungannya dengan orang lain, Pak. Kekejian, kemungkaran, kemaksiatan yang merugikan orang lain. Itu namanya fahisha. Kebalikannya apa? Ini zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri. Yaitu orang-orang yang apabila mereka telah mengerjakan fahisyah, kejahatan pada orang lain, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, apa yang mereka lakukan? Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, langsung mengingat Allah dan minta ampun kepada Allah sebagai tanda pertaubatan. Nah, maka di sini penting tentang tangga-tangga taubat. Ya, pertama tangganya adalah an-nadam, menyesali atas khilaf atau maksiat yang dilakukannya, sesal, menyesal. Jangan bangga. Makanya hindari kata-kata mantan. Gue ini mantan koruptor, bangga. Gue ini mantan pelacur, bangga. Ya, udah cukup Allah dan kita yang tahu aib kita, yang termasuk cukup Allah dan kita aja, nggak usah disebarluaskan. Kecuali pengecualian ya, saya baca literasinya itu, kalau maksiatnya berupa ideologi, seperti misalkan dia mantan apa istilahnya itu, misionaris gitu kan ya, mantan Ahmadiyah, mantan Syiah, itu boleh, karena itu menunjukkan ideologi itu adalah salah gitu kan ya. Tapi kalau yang tadi itu cukup ya, yang tahu aib kita adalah Allah dengan kita masing-masing. Baik, itu nadab, menyesal. Yang kedua apa? Al-iqla, meninggalkan. Sesali. Yang kedua, tinggalkan. Dan yang ketiga adalah al-azmul qawi, berazam kuat untuk tidak mengulang kembali. Ini ayatnya. Ya, fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulang kembali atas apa yang mereka lakukan sebelumnya itu. Jadi ini tiga rangkaiannya. Pertama apa? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad pula untuk tidak mengulang kembali. Ini jika kemaksiatannya baik itu fahisyah atau menzalimi dirinya, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sholatnya belang betong, zakatnya diperlambat, dan yang lainnya. Ini hak Allah ditabrak. Tapi ketika maksiatnya ada hubungannya dengan hak Adam, nggak cukup yang tiga ini. Maka tambahkan yang keempat adalah apa? Raddul mawalim, mengembalikan hak yang terampas. Dulu ketika bapak ibu masih ABG itu apa? Anak baru gede gitu kan ya. Pernah mungkin apa itu orang sudah tuh darmaji dahar 5 ngaku hiji. Pernah enggak waktu ABG ibu ya? Ngambil bakwan 5 ngakunya bayar 1 gitu kan ya. Nah, ini radul mawalim. Ini fahisyah, ini merugikan tukang bala-bala, tukang gorengan gitu kan ya, walaupun nggak seberapa. Maka taubat tadi nggak cukup 3, plus yang keempat raddul mawalim, mengembalikan yang terampas. Mungkin dulu kemarin lah kita pernah gosipin teman, itu menggosip, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh kan? Maka cara pertobatannya apa? Kembali ke gimana caranya? Datang kepada yang bersangkutan dan minta maaf, minta dimaafkan. Akhi, ukhti, dengan dia, bro, sis, atau apa panggilannya, maaf, merasa khilaf, ya, pembicaraan engkau dan sebagainya, sampaikan. Tugas kita apa? Minta maaf. Terserah dia mau maafin kamu. Ya, kalau dia baca ayatnya berarti mengamalkan wala afina linas. Kalau nggak maafkan, terserah dia. Kita apa? Minta maaf, selesai. Ya. Nah, jadi yang pernah ya ngomongin orang, gosipin orang, menggibah temannya, belum cukup Pak taubatnya Pak, kecuali dengan mengembalikan yang terampas.
yang pernah ngambil yang bukan haknya, dengan korupsinya, dengan sogokannya, dan semuanya, hal-hal muamalah dan sebagainya, itu nggak cukup dengan 3 langkah tadi. Sempurnakan yang keempat, raddul mazalim, dengan mengembalikan hak-hak yang telah kita rampas dari orang-orang yang bersangkutan itu. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. 5 kategori itu. Itulah indikator, tanda-tanda orang yang bertakwa yang sebenarnya. Orang yang bertakwa sejati, maka mereka berhak mendapatkan jazaohum, balasan bagi mereka berupa apa? Pertama, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Diulang 2 kali ya. Di atas disebutkan ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di bawah pun dikuatkan lagi, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Allah berikan 2 fasilitas tersebut berupa ampunan dan fasilitas kenikmatan surga-surga itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sudah selesai takwa secara aplikatif. Tapi ada satu lagi. Kalau tadi Bapak dari Umar ya Pak ya, saya dapatkan dari asarnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali pun pernah ditanya tentang takwa. Maka saya dahulukan Al-Quran, baru dari hadis atau dari asar. Ya, kalau dari hadis Rasulullah saya belum menemukannya, langsung ke asar saja. Ada Umar tadi ya versinya. Kalau Ali lain lagi. Ketika beliau ditanya tentang takwa, ya Ali, ma huwa takwa? Beliau mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil, al-amalu bit tanzil, al-qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahim. Di ujungnya lam semua ya. Itu namanya tawafukul jelas dari segi sastra bahasa Arab. Pertama adalah takwa. Ali mengatakan takwa adalah al-khawf bil jalil, menanamkan rasa takut kepada Allah yang maha jalil, yang maha mulia itu. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia hujamkan rasa takut ini kepada Allah yang maha jalil itu. Kalau sudah terhujam rasa takut ini, apa yang terjadi? Jaminannya adalah hamba tersebut terjamin dia akan berhati-hati sehingga tidak bermaksiat. Karena mustahil bagi orang yang beriman, saat dia beriman melakukan kemaksiatan itu mustahil. Seorang pezina ketika berzina itu mustahil dia sedang beriman. Seorang koruptor ketika korupsi mustahil ketika korupsi dia sedang beriman, mustahil. Ketika berbuat salah, berbuat maksiat, saat itu rontok imannya itu. Maka bagi orang-orang yang senantiasa mengucapkan jiwa takut ini, dia merasa apa? Dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa apa? Diawasi oleh Allah. Ketika perasaan ini menghujam kuat, kira-kira berbuat maksiat enggak? Tidak. Kenapa kita mudah berbohong, mudah ngebully, mudah berbuat maksiat? Karena saat itu kita sedang tidak merasa dipantau, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya nih, kalau ingin kuat penghujaman hati untuk takut kepada Allah itu, diantaranya apa? Coba amalkan. Pertama adalah memulai aktivitas dengan bismillah, menyudahinya dengan alhamdulillah. Itu saja simpel. Ketika mau makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Terasa hadirnya Allah, gitu kan ya. Apapun amalannya, mulai dengan basmalah, akhir dengan alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba biasa kemarin malam ini menjadikan segala amalannya untuk yang terakhir kalinya. Mungkin gak Pak ini kalimat yang terakhir? Mungkin.
Mungkin dia apa ya? Kita nggak tahu. Saya nggak bisa menjamin. Mungkin tadi kita yang terakhir. Isya barusan itu mungkin isya yang terakhir. Kalau kita biasa Bu menjadikan yang terakhir, apa sikap kita? Memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sholatnya yang paling khusyuk, sedekahnya ikhlas dan paling banyak, servisnya excellent, semuanya yang terbaik karena kita yakin bisa jadi ini adalah suapan kita yang terakhir kepada anak-anak kita. Pelayanan ibu kepada si bapak itu mungkin yang terakhir juga, maka berikan yang terbaik yang kita miliki. Allahu Akbar. Ini jiwa-jiwa al-khawf bil jalil. Kalau sudah menghujam merasa takut ini, maka timbullah ya istilahnya itu energi-energi positif berupa apa? Ketaatan-ketaatan yang maksimal, yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan at-taqwa al-amalu bitanzil, mengamalkan atas apa yang telah diturunkan. Berupa apa? Al-Quran. Ya, setelah khatam membacanya, khatam menghafalnya, mengkajinya, maka apa? Amalkan. Quran itu butuh pengamalan. Ya, maka terbukti Rasul itu akhlaknya adalah khuluquhu Al-Quran. Sekarang kamu itu apa? Al-Quran al-Mashi, the walking Quran, Quran yang berjalan. Kenapa? Karena akhlaknya selaras dengan yang ia baca, selaras dengan yang ia hafalkan. Karena mohon maaf, banyak di luar sana bagus suaranya, merdu suaranya, mungkin hafalannya, tapi akhlaknya bejat, mulutnya pedes, ingkar janji, banyak ya Pak ya. Itu jangan heran, kok gitu ya? Kan dia hafiz Quran. Masa mengatakan Pak, apa sabda beliau? Rubba qari'in wal Quran yal'anu. Hati-hati, Quran itu bisa punya dua belah pisau gitu kan ya. Yang satu beri rahmat, yang satu beri laknat kalau kita tidak mengamalkannya. Rubba qari'in, banyak yang qori itu, baik itu hafalannya atau suaranya, wal Quran yal'anu, tapi Quran malah melaknatnya. Kenapa? Karena Qurannya tidak diamalkan. Nah, maka takwa itu kata Ali mengatakan al-amalu bitanzil, mengaplikasikan atas apa yang telah diturunkan berupa ayat-ayat Quran itu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, Ali mengatakan at-taqwa huwa al-qana'at bil qalil atau ar-ridha bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan walaupun terlihat nominalnya itu sedikit, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya. Dia ridha dengan apa yang Allah berikan. Pasti yang diberikan itu adalah cukup untuknya, karena Allah menakar semua itu pas dengan rizkinya, pas dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka di sini qanaah itu solusi untuk menanggulangi resesi global, gitu kan ya. Qanaah dengan apa yang Allah berikan, tidak rakus dan tidak mengambil yang bukan hak milik kita. Hati-hati, secuil nasi, 1 rupiah yang kita ambil dengan cara-cara tidak benar, terutama bagi para ayah di sini, laki-laki. Kenapa saya pengen laki-laki? Karena di pundak kita apa? Di pundak kita adalah kewajiban mencari nafkah. Jangan sampai bapak-bapak di sini, para suami di sini, pulang dari kantornya, pulang dari tempat pekerjaannya, membawa uang, membawa penghasilan yang tidak benar. Hati-hati, ya, hati-hati. Rasul mengatakan, ya, kullu lahmin nubita min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, baik haram jenisnya maupun cara mendapatkannya, fannaru aula bihi, neraka yang layak bagi tubuh tersebut. Maka ibu jangan dulu senang, jangan dulu happy ketika suami pulang bawa rekening gendut, gitu kan ya, harus curiga. Suami ibu sih levelnya eselon sekian, tapi kok rekeningnya gendut. Pakatnya sih jenderal atau kopral, tapi kok rekeningnya gendut, harus curiga. Jangan mau ya disuguhin dengan harta haram itu.
itu hanya sekejap nikmatnya, tetapi melarat sepanjang hayat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan yang keempat, Ali mengatakan, pertama apa? Mengunyahkan rasa takut. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, qanaah, ya, walaupun sedikit nominalnya. Yang penting apa? Berkahnya. Yang keempat, Ali mengatakan at-taqwa al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan untuk hari perpisahan. Apa itu? Kematian. Saya tanya, siapa yang datang? Apakah kematian datang kepada kita atau kita yang datang kepada kematian? Kita yang datang, bukan kematian. Bukan ya? Ini kematian kita. Ini kita. Bu, yang bergerak siapa? Apakah kematian datang kepada kita atau sebaliknya kitalah yang mendatangi kematian itu? Selama ini terbalik ya Pak ya. Kematian datang kepada kita. Salah. Kematian ini sudah tetap, waktunya, tempatnya, nggak usah khawatir, ya, udah pasti kok mati kita, udah pasti di mananya, udah pasti kapannya, nggak usah khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah sedang dalam kondisi apa Allah wafatkan, itu yang kita desain dari sekarang. Dan kita ini sekarang apa? Sedang meniti jalan menuju ajal masing-masing. Jadi siapa yang bergerak? Kita yang bergerak mendatangi kematian itu. Ibarat pulsa, ini habisnya di sini pulsa HP kita itu sama aja, kita pun sudah tetap, nggak bisa digeser kanan kiri, depan belakang nggak bisa, tetap. Walaupun 1 mil aja nggak bisa, kita terus digiring. Ya, apakah an-nazi'at yang datang merenggut nyawa kita, ataukah an-nasyitat? Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa sekonyong-konyongnya. Ini malaikat mencabut orang kafir. Wan-nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut dengan halus, dialah orang-orang mukmin. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-isti'dadnya ini yang paling penting. Apa artinya? Persiapan. Coba sekarang buka koper masing-masing. Sudah cukup belum bekalnya? Sudah cukup belum Bu? Belum. Itu jangan tidur ya malam ini. Belum cukup bekalnya. Ya. Wa kaifa yanamul mar'u man kana fi hajati. Bagaimana bisa tidur kalau kebutuhannya belum dipenuhi? Tapi kita kan nggak sadar. Kelap tidurnya, ngorok pula gitu kan. Ternyata koper bekalnya masih kurang. Sholatnya masih belepotan, zakatnya empot-empotan gitu kan ya. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah, di sini at-taqwa huwa al-isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hari perpisahan. Closing ayat setelah kita bahas tentang takwa secara ideologi dan aplikasi, terakhir adalah apa untungnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira untung atau rugi Pak? Untung ya. Kalau untung mau nggak dikasih keuntungannya? Mau ya? Baik. Terakhir, silakan buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Jangan lihat nama suratnya ya. Apalagi ibu-ibu nih sensi, ya. Lihat isinya. Surah At-Talaq. Dari ayat 2 sampai ayat 5, ya. Bapak Ibu temukan luar biasa, ya. Itu tentang samaratut taqwa, tentang buah-buah dari ketakwaan kita. Ayat kedua, lihat ujungnya saja. Ketemu Bu? At-Talaq surat berapa? 65. Ayat berapa tadi? Ayat 2 sampai ayat 5. Perhatikan, lihat ujungnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini samaratut taqwa, buah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama. Yang kedua, ayat 3 di awal.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini yang kedua. Yang ketiga di ayat keempat di penghujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang keempat di penghujung ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Terakhir yang kelima di penghujung ayat kelima, wa yu'zim lahu ajra. Ada berapa? Ada 5. Masya Allah. Ada 5.000 yang Allah siapkan bagi orang-orang yang selama hidupnya dalam bingkai ketakuan berat dirasa, pahit dirasa, tapi dia terus istiqomah dan bersabar. Pertama apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji. Jaminannya apa? Yaj'al lahu, dijadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi, problem solving dari semua problematika masalah kehidupan ini. Allah berikan jalan keluarnya. Itu namanya makhraj. Kalau Bapak di airport ya di Saudi atau apa, ada makhraj, apa artinya exit gitu kan ya. Itu jalan keluar. Yang kita cari itu kan, ketika lift mati, ini suasana kebakaran, kita cari apa? Makhraj. Di sini orang bertakwa mendapatkan itu Bapak Ibu. Apapun masalahnya, sebesar apapun yang sedang akan ia hadapi, Allah jaminkan ya ja'allahu makhraja, dibukakan pintu keluar dari permasalahan hidupnya selama ini. Allah. Tidak hanya itu, lanjutin ayatnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih modal berupa rizki yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Jangan lihat saku, lihat Allah yang maha kaya. Dibukain pintu. Yang kedua apa? Dikasih modal. Kalau kita bertakwa. Tidak hanya itu, sambung lagi ketiga. Ayat keempatnya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan segala urusannya. Dibukain pintu, dikasih modal, dia keluar, Allah mudahkan urusannya, urusan kantornya, rumah tangganya, sosial kemasyarakatannya. Kalau dia politikus politiknya, Allah mudahkan. Min amrihi yusra, ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusan-urusannya. Plus urusan akhiratnya pun, sholatnya diringankan, tahajudnya diringankan, sedekahnya diringankan, mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra, Allah mudahkan berbuat kebaikan itu. Karena di sana ada orang yang Allah mudahkan itu bermaksiat. Wasanu yassiruhu lil usra. Bayangkan, maksiatnya dimudahkan, banyak ya. Dimudahkan maksiat aja. Nauzubillah. Nah ini dibukain pintu, dikasih modal, prosesnya Allah mudahkan. Tidak hanya di sana. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Ketakwaan kita ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Zero mind process, dinolkan kembali. Allahu Akbar. Itu urutannya. Pertama apa? Dibukakan pintu. Yang kedua, dikasih modal. Yang ketiga, dimudahkan prosesnya. Yang keempat, dirinya, jiwanya disucikan dari segala dosa-dosa itu. Plus yang kelima puncaknya apa? Wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan lagi pahala-pahala kebaikannya. Baca Quran, pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Orang bertakwa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan lagi sampai angka yang tak terhingga. Bersedekah biasa 1:700 pahalanya. Bagi bertakwa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan lagi pahalanya. Berjamaah sholat diangkat 27 derajat. Kalau dasarnya takwa yu'zim lahu ajra, terus seperti itu. Allahu Akbar. Baik, itu 5 reward yang Allah siapkan. Ini baru di Al-Torah dan masih banyak di ayat yang lain. Karena keterbatasan ilmu saya, mohon maaf. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang tadabbur ayat-ayat takwa.
Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang menambahkan atau pertanyaan, silakan. Ya Bapak. Kalau tadi kita lihat sahabat Umar punya apakah itu bermakna bahwa kita juga punya keleluasaan menunjukkan takwa sesuai dengan diri kita? Nah, kalau kita lihat tadi kan Ali misalnya orang A, kita tahu bahwa di antara pelapor ini Ali yang paling miskin lah dari Umar, Abu Bakar, maupun Utsman. Baik, barakallahu fikum. Untuk level para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah, masih ada kemungkinan mereka memberikan definisi-definisi itu, ya. Tapi kalau sudah garis berikutnya udah close, seperti halnya hadis, itu mentoknya di Bukhari dan Muslim. Kita nggak usah riwayat lagi, sudah close, ya. Itu hanya tambahan saja, ya. Dan itu pun panduan Rasul, ya. Ketika kita tidak mendapatkan dalam Quran, dalam hadis, maka Rasul mengatakan ambil perkataan para khulafa ar-rasyidun. Di antaranya siapa? Ya tadi Umar atau Ali. Karena mereka pun berucap itu terbimbing, bukan seperti kita. Mereka itu punya label apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mereka termasuk kategori orang-orang yang terjamin diberitakan kabar gembiranya berupa masuk surga. Kita ini mohon maaf belum ada jaminan. Jadi tidak ada hak mungkin ya untuk kita ini untuk mendefinisikan takwa seperti halnya kebebasan Umar atau Ali. Nah, mungkin itu ranah agama seperti itu. Jadi kita ambil sumber agama itu. Pertama Quran, yang kedua adalah hadis, gitu kan ya. Yang ketiga adalah ijma, baik itu ijma para sahabat ya maupun ijma ulama kontemporer ketika masalahnya tidak terjadi pada saat itu. Baru yang keempat adalah qiyas, ini yang muttafaq. Selebihnya adalah mukhtalaf atau yang berselisih. Inilah yang kita pegang. Jadi ada namanya kalau sahabat yang berkata, istilahnya athar, ya. Jadi ada hadis, ada sunnah, ada athar, ya. Kalau hadis itu lebih cenderung kepada perkataan Rasulullah. Kalau sunnah lebih cenderung kepada perbuatan Rasulullah. Tapi dua-duanya identik, ya, sinonim lah antara hadis atau sunnah. Sunnah hadis, hadis sunnah. Tapi ada bedakan, hadis itu akwal perkataan, kalau sunnah itu af'al. Sedangkan perkataan sahabat kayak tadi Umar, Ali, ya, ketika tanya takwa, itu masih kategori athar. Dan ini bisa jadi pijakan dalam agama. Kalau ada perbedaan di antara para sahabat dalam satu masalah yang kita ambil yang mana? Baik, ketika terjadi perbedaan, lihat perbedaannya masalah apa. Yang pasti mustahil bagi mereka berbeda masalah akidah. Paling kisarannya adalah di furu'iyah, ya. Ketika berbeda dalam hal furu'iyah, sikap kita apa? Toleran dan ambil salah satunya silakan. Atau mungkin contoh misalkan baca iftitah ketika sholat, warga NU apa iftitahnya? Allah berkabir. Muhammadiyah Allahumma ba'id apalagi gitu kan ya. Ini kalau NU itu terus itu kan ya, berarti sudah mereduksi hadis yang lain. Makanya apa? Ganti-ganti aja. Kali-kali ba'id, kali-kali Allah berkabir. Karena Rasul dua-duanya. Betul kan? Nah, itu diantaranya, ya. Jadi gini Bapak Ibu, kerangkanya ada kerangka akidah, ada kerangka syariah, ada kerangka akhlak, ya. Di lapangan kita menemukan perbedaan yang Bapak sampaikan tadi, ya. Terlepas dari perbedaan itu siapa yang mulai, gitu kan ya. Kalau bicara akidah, ketika berbeda akidah, kita berbeda tentang akidah, maka ini sudah clear hitam putihnya. Maka dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ibarat rel kereta api, sampai kiamat pun nggak akan ketemu, ya. Syiah, Sunni nggak akan ketemu karena syahadatnya beda. Orang Syiah nambahin
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan khalilullah, ditambahin lagi sama mereka. Ini akidah. Ini berbeda, nggak ada toleran, nggak ada lakum dinukum waliyadin pos. Tapi bicara masalah fikih itu kan ya, syariat yang ada fikih. Apa tuh fikih? Al-fikhu artinya adalah pemahaman. Kalau beda paham, wajar. Betul nggak? Tahiyat barusan, coba ketika tasyahudnya ada yang dari awal, ada yang gerak-gerak, ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah. Beda-beda kan? Jujur aja, beda kan ya? Betul. Tapi ada kesamaannya kan? Apa kesamaannya? Sama-sama telunjuk semuanya, kan nggak ada yang jempol, nggak ada yang kelingking. Itu yang dicari, itu kesamaannya aja. Ya, ambil sikap aja. Karena apa? Dalilnya ada kok. Ya, yang dari awal ada, yang dari tasyahud ada, yang gerak sekali ada, yang gerak-gerak ada juga, yang nggak ada tuh yang kelingking tadi yang nggak ada. Nah itu, ya, kunut dan nggak kunut. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat, ya. Yang kunut benar, yang nggak kunut benar. Dan jangan merasa saya yang paling benar, nggak boleh itu. Patokannya apa? Imam. Patokannya imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu apa? Untuk diikuti. Kalau bapak pahamnya nggak kunut, pas imamnya kunutan, gimana pak? Ya? Ikut. Angkat tanganmu, aminkan. Karena apa? Imam untuk diikuti. Amal yang zahirnya ketika dia kunut, bapak nggak kunut, paham kan pemahaman bukan keyakinan kan? Paham subuh itu nggak kunut. Yang teman kita ini pahamannya subuhnya kunut gitu kan ya. Pas imamnya kunut, udah angkat tangan, aminkan, nggak berdosa kok. Dan nggak bid'ah gitu kan ya. Sebaliknya, ketika imamnya nggak kunut, bapak kunutan, jangan kunut sendiri. Gantian atuh. Ya, nah itu. Kalau toleran tuh kita tingkatkan, Allahu Akbar. Alhamdulillah 2 minggu kemarin saya ikut ujian standarisasi dai MUI. Itu diajarkan tentang dakwah tawassul. Dakwah itu mengajak, tidak mengejek. Dakwah itu membina, tidak menghina. Dakwah itu merangkul, tidak memukul. Bagi saya, NU, Muhammadiyah, Salafi itu saudara semuanya. Qurannya sama, hadisnya sama. Yuk bareng-bareng, jangan pisah masjid. 2, 3, 11, pisah lagi. Aduh ya Allah, kapan selesainya? Dari dulu ini seperti itu, dari dulu tuh khilafiyah itu nggak akan selesai. Makanya kita apa? Ambil salah satu aja. Ketika ada hukum, ada sikap hukum, ambil salah satunya. Nah itu tolerannya di sana. Dan mohon maaf tadi ya, tidak merasa pendapat saya yang paling benar selagi masih ada pendapat yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Orang yang terampas. Contohnya waktu kita muda-muda kau dulu, kau udah bilang tadi, kalau saya sering utang di warung Padang itu Ustaz. Ngerasa ya Pak? Udah mampu, dicari warung Padangnya udah nggak ada lagi. Kabur. Gimana ini? Masya Allah. Ini pertanyaan beliau seperti ini bukti iman. Ya, insya Allah. Kenapa? Takut. Ya kan baru ngaku sekarang. Baru ngaku. Gimana caranya? Ya, udah dikontak kemana-mana, itu kan ya, udah googling nggak dapat juga, laporin ke polisi nggak juga, misalkan gitu kan ya. Allah Maha tahu. Gimana caranya? Bapak keluarkan sedekah dan niatkan ya Allah. Sedekah ini saya niatkan untuk apa? Menambal yang bolong-bolong yang tidak aku sadari, di antaranya tadi nasi padang itu. Sebutkan. Kita nggak tahu. Sudah maksimal ya Pak ya. Jadi jangan mempersulit diri dan jangan cari alasan. Nah, ini jangan tahu jadi alasan kata-katanya. Insya Allah ganti dengan apa? Sedekah. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.